Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita sama-sama berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya rindu untuk kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Saja untuk Bapak Saudara, untuk kita melihat sama-sama firman Tuhan di Mazmur 138. Mazmur 138 ayat 3. Baik, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan sini mengatakan bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab. Tuhan menjawab Bapak Ibu. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kalau di dalam terjemahan LAI Bapak Ibu, itu seperti itu. Tapi saya akan coba untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam versi Message Bible. Di situ katakan begini di ayat yang sama, Mazmur 138 ayat 3. Pada saat aku berseru, engkau melangkah masuk. Engkau membuat hidupku besar dengan kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu yang kita semua pasti rindukan dalam kehidupan pengikutan kita akan Kristus, bahwa ada banyak hal yang kita jumpai, ada banyak situasi yang kita temui, dan itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan, atau itu menjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan setiap kita mencoba untuk mengubah, mencoba untuk mendapatkan yang Tuhan tetapkan dengan kita berdoa, dengan kita berseru kepada Tuhan. Dan saat kita berdoa dan berseru, tentu kita merindukan yang namanya jawaban doa. Bapak Ibu, lewat ayat ini ada dua hal yang kita bisa sama-sama renungkan bersama sehubungan dengan jawaban doa. Kalau dari terjemahan atau dari Message Bible dikatakan, pada saat aku berseru, engkau melangkah masuk. Atau kalau di terjemahan AI katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Hal pertama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita sadari sama-sama dan kita mau belajar untuk percaya adalah, pertama, Allah itu bereaksi atas kita. Allah itu di situ katakan menjawab kita. Allah melangkah masuk. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita bangun, kepercayaan diri. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita doakan, kita rindukan. Hal pertama, kita bangun kepercayaan bahwa saat kita berseru, saat kita berdoa, itu Tuhan melangkah masuk. Tuhan bereaksi, merespon sesuatu atas apa yang sedang kita serukan. Dan ini kepercayaan harus kita bangun, Bapak Ibu semuanya. Saya dan juga Bapak Ibu semuanya, kita semua yang sudah berumah tangga, bahkan yang sudah punya anak, itu sudah punya putra atau putri, saat kita melihat anak kita atau kita mendengar anak kita berseru, anak kita kemudian berteriak atau kemudian menangis, yang terpikir di kita adalah bagaimana caranya atau ada apa ini anakku. Maka dia akan, orang tua siapapun, entah itu ibu atau ayah, saat dengar anaknya menjerit, anaknya kemudian berseru atau nangis begitu, maka dia akan bergegas, dengan bergegas serta merta apapun itu dia akan tinggalkan. Mungkin dia makan, dia akan tinggalkan itu. Dia akan coba hampiri, dia akan coba pastikan anakku kenapa ini. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Allah kita jauh lebih dari itu. Kalau kita orang tua, saat kita mendengar anak kita menjerit, anak kita kesakitan, anak kita menangis, maka serta-merta dia akan tinggalkan semuanya. Tidak tahu apapun itu dia akan tinggalkan, dia akan coba pastikan bahwa anakku tetap baik-baik saja. Bapak Ibu, Tuhan yang sama patut kita percayai bahwa saat kita berseru, saat kita berdoa, maka dia akan bereaksi, dia akan melakukan sesuatu, memastikan apakah anak-anakku baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut
Saat kita menghadapi sesuatu, baiklah kita sama-sama berseru. Baiklah kita berdoa. Dan saya yakin saat kita berseru itu, Allah merespon dengan sesuatu hal. Allah bertindak, bahkan dikatakan Allah melangkah masuk. Tuhan masuk ke dalam ruang terbuka yang kita buka, pintu yang kita buka lewat seruan kita, maka Tuhan akan bereaksi. Tuhan akan melangkah dan Tuhan akan melakukan sesuatu, bertindak sesuatu untuk memastikan semua terjadi dan itu baik-baik saja. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang meminta apapun dalam namaku, mintalah, supaya kamu menerima jika penolak sukacitamu. Tuhan sepertinya memberikan challenge pada kita, berserulah nak, dalam namaku, maka kamu akan mendapatkan, kamu akan menerima, dan kamu akan mengalami sukacita. Dan bukankah itu yang rindukan, melihat dan menyaksikan sukacita kita? Saya yakin itu karena didasari Allah mengasihi kita dan peduli atas kita. Apapun itu, kasih Tuhan tidak akan pernah bergeser, berkurang oleh kondisi kita. Dia tetap mengasihi dengan kasih yang kekal dikatakan. Dan itulah yang kita rasakan. Di Kejadian, di Keluaran 3 ayat 9, Tuhan itu mendengar seruan Israel, bangsa Israel waktu di tanah Mesir, dan Tuhan mengerjakan. Tuhan bertindak. Hal pertama Bapak Ibu, kita berseru, Tuhan bereaksi. Bahkan dikatakan Allah melangkah masuk. Yang kedua Bapak Ibu, saat kita berdoa, Allah membuat menjadi. Tadi di Message Bible, di versi Message Bible katakan, pada saat aku berseru, engkau melangkah masuk. Kemudian kedua, engkau membuat hidupku besar dengan kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Allah itu membuat sesuatu. Tuhan mengerjakan sesuatu. Jadi di saat kita berseru, maka Tuhan mengerjakan sesuatu. Dia berkarya dan dia menjadikan apa yang dia inginkan itu jadi. Bapak Ibu, kadang jawaban doa kita itu terpenjara dengan frame pemikiran kita. Kita berpikir bahwa dengan kita berdoa A, maka kita akan mendapatkan A. Dengan kita minta B, maka kita akan mendapatkan B. Padahal Tuhan punya kedaulatan untuk membuat yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, saat kita di firman Tuhan yang kita baca di Mazmur 138 ayat 3 tadi katakan bahwa pada waktu aku berseru, engkau menjawab aku, engkau menambah kekuatan. Di situ dikatakan Tuhan menjawab dengan menambah kekuatan. Mungkin penyakit tidak kemudian sembuh mungkin, tetapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk menjalaninya. Mungkin apa yang kita serukan kok sebenarnya belum kita terima, tapi di balik itu Tuhan sudah berikan sesuatu atas kita. Tuhan berikan energi, berikan kekuatan, berikan daya tahan untuk kita menjalani apa yang sedang kita serukan itu kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa saat kita berdoa berseru, seringkali jawaban Tuhan sudah kita skenario kan, kita buat sesuatu, nanti jawabannya seperti ini. Padahal jawaban Tuhan itu di dalam pemahaman keterbatasan saya, jawaban Tuhan adalah reaksi Tuhan. Jawaban Tuhan adalah apa yang Tuhan kerjakan, bahkan di luar yang kita tahu. Contoh misalkan, di Daniel 10, Bapak Ibu Saudara, waktu itu Daniel berdoa dan dia minta hikmat, pengertian. Dan waktu dia berdoa puasa selama 21 hari. Kemudian dia berdoa dan akhirnya Gabriel datang di hari ke-21. Padahal kalau di ayat 12 kalau nggak salah, di situ katakan Gabriel, Allah menjawab, Allah mendengar saat engkau berikhtiar, engkau menginginkan, merindukan untuk mendapatkan itu. Jadi saat Daniel itu merindukan tentang sesuatu, Tuhan sudah menjawabnya 21 hari sebelum Gabriel datang. Makanya Gabriel dikatakan terbatasi oleh penguasa Persia dan penguasa Yunani, sehingga Mikael harus datang. Jadi Bapak Ibu, kadang saat kita berdoa sepertinya kok belum ada yang terjadi apa-apa. Tapi sadari sama-sama bahwa sepertinya nggak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Pernah nggak terpikir di kita bahwa apa yang kita doakan hari ini sebenarnya sudah siapkan jawabannya sekian waktu yang lalu? Jadi hal yang kedua Bapak Ibu,
jawaban doa kita atau saat kita berseru, maka Tuhan sedang membuat sesuatu. Sadar atau tidak sadar, kita sudah dijawab Tuhan. Bahkan di Markus 11 ada umat kalau nggak salah, dikatakan kamu berdoa, anggaplah kamu sudah menerima. Jadi ada dua hal Bapak Ibu, saat kita berseru, Tuhan melangkah masuk. Saat kita berseru, Tuhan membuat menjadi sesuatu. Dan itu yang Tuhan hidupkan. Ayat terakhir. Kenapa berdoa itu sangat penting dan perlu? Mazmur 34 ayat 21 sampai 20-21 saya bacakan. Kemalang orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Bapak Ibu, ini ayat cukup mengejutkan waktu saya ketemu dan saya coba renungkan. Kemalang orang benar banyak. Tapi dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Mungkin ada banyak hal yang kita semua akan jumpai. Ada tanda kutip kemalangan. Bahkan pada ayat berikutnya, memang kemalangan orang benar itu justru punya kontribusi positif. Tetapi untuk kemalangan orang yang fasik itu justru malah menghancurkan. Dan satu yang membuat saya melonjak roh saya, di situ katakan 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Statement ini muncul, ini menjadi penggenapan, menjadi awal waktu kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus di Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang terus dalam kitab suci, tidak satu, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Bapak Ibu Saudara, kemalang orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Tidak dibiarkan tulang kita dipatahkan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan berita tentang pengorbanan Kristus, berita tentang salib Kristus, itu yang menjadi pintu masuk untuk kita mengalami jawaban doa, mengalami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dengan atau tidak kita bisa saksikan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dan Tuhan sudah melakukannya hari ini. Apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya sudah doakan dan rindukan, dan kita sudah serukan pada Tuhan, kita tetap yakin kita sudah menerima jawaban itu. Karena Tuhan bereaksi, bahkan jauh sebelum kita berdoa, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Saat kita punya kerinduan pun, Tuhan sudah siapkan. Dan itu Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita berdoa.